memang kalau kecelakaan ini terlalu tinggi, khususnya di sektor kelapa sawit, saya melihat ini akan menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Kita kan memahami bahwa kadang sektor perkebunan dibanding dengan sektor lain, manufaktur maupun yang tambang lah, tentu awareness akan berbeda. Betul. Iya benar. Ini contoh Pak Surya. Ini saya sebagai contoh ya. Ada kecelakaan yang paling banyak dulu di sawit ya. Ya gimana tuh Pak? Pertama pada tangan ke depan, safety officer atau ahli ketiga sudah mulai masuk kepada hal yang demikian. Dia memberikan solusi, memberikan jawaban, tempat bertanya. Intinya hanya satu, supaya jangan terjadi kecelakaan. Halo Citizen Indonesia, berjumpa lagi dengan kita di sini untuk membahas dan mendiskusikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Dan hari ini sudah bersama dengan kita seorang pakar di keselamatan dan kesehatan kerja. Mungkin juga teman-teman yang sudah di Riau yang mengikuti pelatihan ahli K3 biasanya sudah kenal baik dengan beliau ini dan sering menjadi guru kita juga ya, di lapangan juga sering bertemu dengan kita dan interaksi, khususnya kita praktisi keselamatan dan kesehatan kerja. Selamat datang Pak Dr. Junaidi. Selamat datang. Apa kabar, Pak? Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Surya. Apa Pak kesibukan akhir-akhir ini selain kantor tentunya? Gimana Ya, Pak Jul? biasalah rutinitas kita ya. Rutinitas kita adalah selalu berbagi ya, edukasi, berdiskusi ya, khususnya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, memang Pak Jul, kita akhir-akhir ini khususnya kami mungkin di praktisi K3 pengen punya sharing-sharing lah, wadah-wadah sharing gitu ya. Dan ini mungkin salah satu awalan kami bisa bertemu dengan Pak Jul, mungkin berbagai topik tentunya yang ingin kita bahas di di K3 ini. Tapi hari ini kita fokuskan kepada keselamatan dan kesehatan kerja di perkebunan sawit. Dan mungkin teman-teman juga tahu semua bahwa Pak Jul sebagai penulis buku tentang keselamatan dan kerja ini sangat tiba-tiba menginspirasi kita semua. Wah, ternyata kita juga punya concern nih kepada K3 perkebunan sawit, kan begitu. Nah, kami juga ingin dengar nih dari Pak Jul, seperti apa sih sebenarnya, kenapa kok tiba-tiba kepikiran bisa mau menulis buku K3 perkebunan ini, Pak Jul? Gimana ceritanya tuh Pak Jul? Oke, baik ya. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan semua ya, Pak Surya. Sebenarnya penulisan buku ini sebenarnya tanpa disengaja, ya. Tanpa disengaja, tetapi ide dan pemikirannya itu muncul ketika saya membaca dari sebuah rilis ya, dari BPJS ya. pada tahun 2023. Saya melihat bahwa tren angka kecelakaan di Indonesia itu cukup tinggi. Ya. Okay. Data pada saat itu menunjukkan hampir 60 sekian persen. 60 sekian persen? Iya, data kecelakaan itu berada di sektor sawit. Ya, Oke. Makanya kemudian kita ulik-ulik lah, betul atau tidak ya, kecelakaan sebanyak ini. Ternyata kita tariklah laporan data-data itu dengan fenomena-fenomena yang ada yang kita tanganin, kita terima laporan, kayaknya sepertinya nggak jauh berbeda. Oke. Ya, kenapa? Karena memang kalau kecelakaan ini terlalu tinggi, khususnya di sektor kelapa sawit, saya melihat ini akan menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Iya. Khususnya di Riau. Nah, kenapa begitu Pak fokusnya? Pertama, sektor sawit pada hari ini menjadi sebuah usaha primadona bagi masyarakat kita. Oke. Satu lagi di sisi lain, sawit itu adalah perkebunan terluasnya berada di Indonesia, se-Indonesia. Di seluruh dunia. Indonesia yang terluas ini sawitnya sekarang. Saat ini di dunia. Dan kalau kita spesifikkan lagi, ternyata di Indonesia itu yang paling besar itu adalah di Riau. Di Indonesianya di Riau. Di Riau. Luasan perkebunan sawit yang terbesar nih sekarang. Baik. Ya, itulah kita mencoba melihat kayaknya ada sesuatu yang salah. Kalau kita sebagai praktisi K3, kalau angka kecelakaannya kerjanya tinggi,
tentu jawabannya pasti keselamatan K3-nya ada persoalan. Oke. Nah, cobalah dari situ kita coba identifikasi, kita telaah dan diskusi dengan kawan-kawan. Jadi pemikiran-pemikiran ini kita coba diskusikan juga dengan kawan-kawan yang ada di lapangan, para ahli K3, para pekerja, dan para manajemen. Nah, dari ide-ide tersebut kemudian saya coret-coret dan akhirnya itulah saya tuangkan di dalam sebuah tulisan. Iya. Dan saya membaca ini Pak Jul buku. Saya terima kasih sekali Pak Jul pernah berikan bukunya ke saya dan saya selesaikan gitu ya. Alhamdulillah. Dan menarik. Memang kalau seperti yang dikatakan tadi bahwa di Indonesia, di Riau yang terbesar kan begitu. Ternyata data BPJS-nya juga menggambarkan ada kecelakaan besar. Kan makin besar frekuensi, berpotensi besar risikonya naik kan begitu ya Pak Jul ya. Iya. Dan kalau dari data tadi yang Pak Jul sampaikan 60%. Nah ini biasanya kejadian seperti apa Pak Jul yang banyak, mungkin beberapa inilah yang trennya dari kecelakaan yang terjadi begitu. Ya, karena memang kalau kita lihat, itu kan data yang terlaporkan. Tapi sebagaimana kita ketahui, saya yakin dan percaya yang tidak terlaporkan jauh lebih banyak lagi. Ya, kayak fenomena gunung es lah ya. Betul, fenomena Tapi gunung kita es. anggaplah ini sebagai indikator awal lah ya, bahwa ada kecelakaan yang terjadi. Dan sawit ini kan termasuk sebenarnya dulu adalah sektor sektor usaha yang selama ini kita anggap tidak banyak yang anggap tidak safety. Orang tahunya kalau safety itu atau K3 itu hanya pada sektor manufaktur, sektor pertambangan, migas, dan sebagainya. Sementara di sektor perhotelan kita memiliki referensi yang minim sekali tentang K3 di sektor sawit. Kalaupun ada hanya secara parsial. Misalnya K3 di bidang kimianya dan sebagainya. Ya. Makanya saya urailah di dalam sebuah tulisan itu bagaimana proses di sektor sawit ini. Ya. Kalau secara umum, kalau sektor sawit secara sederhana kan ada 3 tahapan. Di sektor perkebunannya, kemudian sektor pengolahannya dan proses hilirisasinya. Oke. Nah, pada saat ini saya menulis lebih banyak dulu pada sektor perkebunannya aja dulu. Nah, kalau di perkebunan itu sendiri, kalau kita breakdown lagi ke bawah, ternyata banyak juga proses-proses kegiatan yang terjadi, mulai dari land clearing ya, pembukaan lahan, kemudian penanaman kemudian perawatan, pemupukan, sampai kepada pemanenan. Jadi kalau kita lihat jejak ya dari masing-masing kegiatan tersebut, semuanya memiliki potensi bahaya yang berbeda dan unik. Nah, tentu pasti ketika proses land clearing umpamanya, mohon maaf Pak Jul saya potong sedikit. Ya. Biasanya kan penggunaan alat-alat berat seperti itu Pak Jul ya, penggunaan alat berat dan juga biasanya ada pembukaan lahan yang masif. Kalau oleh perusahaan mungkin ada kontrolnya, dan biasanya juga terjadi pembukaan lahan. Perkebunan ini kan tidak hanya sektor yang dari perusahaan, tapi masyarakat juga berkebun juga, buka yang cukup luas begitu. Dan ini resikonya bagaimana menurut Pak Jul antara yang dari perusahaan? Kalau dari risiko aktivitas kan hampir sama sebenarnya. Pembukaan lahan dulu yang kita lihat ini. Iya. Membuka lahan itu kan yang mempunyai lahan itu kan secara umum ada 3 ya. Iya. Ada perkebunan rakyat, ada perkebunan besar swasta, dan ada perkebunan besar punya negara. Yeah. Karena memang yang paling besar kalau di Riau adalah punya perkebunan rakyat. Nah, contohnya dalam mengelola lahan, membuka lahan aja lah. Kan kalau masyarakat biasa membuka lahannya ada yang menggunakan metode konvensional. Konvensional, ya. Konvensional misalnya dengan menggunakan chainsaw. Kan kemudian menggunakan ya barang-barang tradisional, kampak, parang dan sebagainya. Dan seiring dengan perkembangan teknologi, sebagian perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai menggunakan teknologi, menggunakan alat berat yang diturunkan, ada sebagainya. Tentu kalau kita runut, identifikasi potensi bahayanya banyak juga. Mulai dari kontur tanahnya, ada tanah mineral bagaimana, ada tanah gambut, berapa banyak kita temukan beberapa kasus pada saat land clearing, alat beratnya ternyata terbenam.
Ya kan ada kita dengar beberapa berita operator meninggal fatality ya pada saat menggunakan alat ternyata terbenam. Belum lagi pada saat penggunaan penebang pohon misalnya tertimpa oleh pohon. Belum lagi faktor-faktor biologi ya, binatang buas, binatang berbisa, dan sebagainya. Belum lagi kita masuk kepada aspek lingkungan. Karena terjadinya proses penebangan hutan dan sebagainya. Dan itu sangat kompleks sekali ya, persoalan-persoalan yang ada di salah satu bagian daripada pekerjaan perkebunan kelapa sawit. Ya, itulah Pak Jil. Kadang kami ini praktisi ya. Saya umpamanya sudah 17 tahun sudah di aspek. Cuman kita kan tidak tahu sektor-sektor tertentu begitu. Saya terbiasa di migas, tambang, kemudian di konstruksi dan power pembangkit begitu. Dan teman-teman di luar sana saya juga yakin mungkin sektor perkebunan banyak teman-teman safety yang ada di sana juga, yang sebagian yang lain teman-teman safety nggak terlalu punya bayangan gitu tentang seperti apa yang ada di sektor sawit. Dan saya terus terang dengan membaca buku yang Pak Jul berikan dan teman-teman semua kalau ingin juga mengetahui bagaimana secara umum ya di sektor sawit bisa dibaca di buku dari Pak Jul ini. Kemudian saya sendiri juga mendapatkan insight yang banyak di situ, dan teman-teman mungkin yang di luar daripada perkebunan Pak Jul ya, dan atau mungkin yang personel-personel yang baru juga masuk ke perkebunan. Sebagai umum saja nih Pak Jul, atau mungkin yang signifikan lah bahaya tadi disampaikan saat land clearing ada. Apa-apa saja nih Pak Jul yang bahaya yang berpotensi ada dari sektor perkebunan ini yang memberikan risiko nih kepada pekerja perkebunan gitu? Ya, bagus ya. Memang kalau kita bicara potensi bahaya itu kan memang luar biasa banyaknya. Tapi sebagian besar masing-masing tahapan pekerjaan itu memiliki potensi bahaya yang sedikit berbeda. Jadi contohnya di land clearing ya. Kemudian pada saat penanaman biasanya kan pohon-pohon itu kan sudah tidak ada lagi. Maka dia terpapar dengan panas, ya kan, hujan, cuaca, ya. Berapa banyak kita temukan pekerja yang mengalami sakit ya, karena bekerja tersebut, ya kan, karena tidak diantisipasi kalau hari hujan kemana dia berteduh. Kalau panas seharian, bagaimana? Ada yang tidak pernah pakai APD karena sinar UV dan sebagainya ya. Nah, belum lagi pada saat pekerjaan perawatan. Ya, perawatan bisa dengan menggunakan pembasmian gulma misalnya, gulma ya dengan pakai bahan kimia ini, ada menggunakan bahan kimia ya. Ada juga memang bahkan sekarang pembasmian hama dengan menggunakan ya binatang-binatang secara biologi aja. Secara biologi juga. Iya. Bagaimana itu Pak Juli? Mungkin kita yang bukan di perkebunan. Iya. Secara biologi misalnya yang dulu digunakan misalnya hamanya tikus. Baik. Maka tentu secara biologi siapa yang predator daripada tikus itu? Biasanya adalah misalnya ular kobra. Maka ular kobra itu memang tidak dibasmi. Nah, dibiarkan dalam rangka menjaga ekosistem yang ada. Jadi rantai makanannya terjaga. Ya. Ya, tapi maaf nih Pak Jul, itu kan menjadi sebuah hazard baru ya. Saya tidak kebayang tuh gimana orang lagi perawatan tanaman, tiba-tiba hazardnya ada lagi nih, nambah nih ular kobra yang kita tahu ya mematikan begitu ya, kalau yang kita pahami sebagai orang awam. Nah, ini kan tentu menjadi hazard baru. Nah, biasanya seperti apa itu Pak Jul? Mereka di perkebunan mengelola hazard yang ini nih, yang biologi. Iya, ketika saya diskusi dengan kawan-kawan di perkebunan, ya itu bagian daripada ekosistem ya biasa saja. Cuma perlu kita kendalikan bagaimana cara mengenali hazard-hazard yang ada. Malah kita hilangkan menjadi masalah baru. Maka hamanya akan tambah. Sekarang kan ada lagi dengan penggunaan bahasanya memelihara burung hantu, ya dan sebagainya. Nah, mungkin sekarang lagi banyak di kawan-kawan di pertanian ya, bagaimana cara membasmi hama, kemudian mengurangi gulma dengan cara yang ramah lingkungan. Kalau kita menggunakan bahan kimia saja, tentu efeknya juga
juga Iya, ada dampak lingkungan dampak lah, lingkungan ya. Ya, makanya di dalam ini juga kita mengedepankan pengendalian daripada pengelolaan daripada kebun sawit ini berbasis lingkungan juga. Ya, salah satunya kan kalau kita bahas kan ada namanya RSPO ya atau ISPO dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi itu dari dari sisi perawatan sebagainya. Belum lagi pada saat pekerjaan pemanenan. Oke. Ya, memang pemanen pada saat ini masih menggunakan sebagian besar masih menggunakan Manusia lah konvensional. kita katakan. Iya kan? Menggunakan peralatan yang tajam itu. Menggunakan egrek ada egrek ya. Egrek kemudian dodos ya. Kalau egrek kan mungkin sudah ketinggian berapa meter ya. Nah, itu saya baru tahu dari buku Pak Jo, karena saya bukan orang kebun Pak Jo. Jadi ternyata egrek itu kan untuk yang tinggi, yang ditarik ke bawah begitu, yang bentuknya seperti sabit lah kita sabit, katakan. Iya benar. Kemudian yang dodos yang begini gitu. Iya. Walaupun sering saya lihat di jalan gitu. Cuma ternyata pemakainya berbeda. Nah, ini kan hazard juga ya Pak Jo. Benar. Ya, hazard dan memapari pekerja juga. Iya. Dan saya berangkat dari situ Pak Jo, karena dari beberapa yang saya baca juga ternyata itu berisiko bagi penggunanya, iya, terutama pada saat posisi mengerjakan. Iya. Nah, di antaranya ketika posisinya di atas, mungkin postur pendodos atau pengegrek ini kan jadi janggal ya, menengadah ke atas begitu. Iya. Dan itu perlu tenaga juga ya. Iya benar. Tentu kalau kita bahasakan di K3 kan ergonomi ya, ergonomi. Benar. Nah, sejauh ini bagaimana Pak Jul untuk aspek ini pengendalian risikonya mungkin teman-teman ingin dengar juga lah gimana pengendalian risiko ergonomi di sektor perkebunan sawit ini. Iya. Memang kalau makin tinggi pohon, maka buahnya itu kan harus dilihat. Karena kebetulan mata kita nggak di atas ya kan, karena mata kita depan, maka posisinya harus mengadah ke atas. Nah, kemudian waktunya kan tidak sebentar, harus butuh waktu ya kan. Kalau satu harian ketika berada di atas itu butuh posisi yang janggal ya, bisa menyebabkan fatigue secara ergonomi ya dan sebagainya. Memang sebagian besar itu masih menggunakan konvensional ya, kadang hanya ya capek aja, lelah hanya begitu dari para dari para pemanen ya. Iya. Tapi beberapa riset sekarang sudah mulai mengarah ke perbaikan secara engineering control ya. Oh ya, seperti apa? Secara engineering control dengan menggunakan tapi masih by riset saya tengok dengan menggunakan bantuan kamera di sana. Jadi dia tidak perlu melihat ke atas, kamera diletakkan di atas, kemudian diinterkoneksikan ke ada displaynya gitu ya, lepas sudah. Itu kan tapi belum belum masif ya. Tapi kan itu salah satu terobosan ya, industri perkebunan kelapa sawit dalam mensupport mengurangi angka kecelakaan. Karena memang kalau itu yang pertama, kemudian di tempat lain juga ada ya, misalnya endodos misalnya, itu kan butuh tenaga untuk mendorong itu ya, Nah sekarang sudah mulai ada yang menggunakan sistem pakai mesin ya, pakai motor. Jadi tinggal tekan saja. Ada kekuatannya untuk menekan bilah yang tajam di atas begitu ya. Ya. Itu salah satu sebenarnya benar-benar terobosan secara engineering. dalam rangka mengurangi angka kecelakaan kerja. Nah, kemudian kalau di dunia industri manufaktur, migas, itu sudah biasa. Kalau bekerja di ketinggian, ya kita pakai peralatan. Bisa pakai man lift, kita dari atas, kita mau bekerja kan. Iya, betul. Nah, misalnya itu bisa. Tapi kan di sektor perkebunan, ini sesuatu yang baru. Sesuatu yang sesuatu yang mulai berkembang. Karena sawit ini pun sebenarnya bukan tumbuhan asli Indonesia sebenarnya. Iya, sawit. Saya juga ternyata sawit bukan asli Indonesia, dibaca di situ juga saya. Di bukunya Pak Jo. Ternyata dibawa ke Indonesia ya dari Afrika waktu itu kalau saya salah dibaca. Ternyata setelah dibawa ke kita, ternyata dia lebih
lebih menguntungkan, Ya, lebih bagus lebih hidup. bagus hasilnya di Indonesia. Iya, makin Tuhan memberikan rahmat bagi Indonesia. Alhamdulillah, luar biasa memang Indonesia. Tanahnya luar biasa. Luar biasa. Ya. Cuman itu tadi Pak Jul, kembali ke penggunaan yang ya engineering control mulai berkembang. Cuman ya kita kan memahami bahwa kadang sektor perkebunan dibanding dengan sektor lain, manufaktur maupun yang tambang lah, tentu awareness akan berbeda, betul. Iya, benar. Awareness akan berbeda. Nah, sejauh ini walaupun kita mungkin dan beberapa perusahaan saya yakin gencar sekali mengenai K3-nya ini supaya tidak terjadilah kecelakaan di perusahaan mereka. Tapi di luar itu juga masyarakat kan juga menanam sawit dan melakukan aktivitas yang hampir sama dengan yang perkebunan perusahaan lakukannya, membuka lahan segala macam, pemupukan sampai pengolahan tadi. Lalu kalau untuk awareness-nya sepanjang yang Pak Jul lakukan riset di buku ini seperti apa Pak Jul? Untuk sekarang ini ya, walaupun ketiganya kan sudah mulai berkembang terus. Iya, benar. Sekarang ini sudah seperti apa Pak Jul di perkebunan? Ya, benar. Kalau di beberapa perusahaan yang sudah komit tentang K3 ya, itu penerapan K3 sudah mulai ditekankan. Sebelum dia bekerja, memang ada namanya meeting ya. Meeting sebelum bekerja itu selalu diingatkan pentingnya K3. Di beberapa tempat sudah dipasang pengendalian secara administrasi ya, rambu-rambu. Ada bannernya peringatan gitu. Sudah mulai diterapkan. Nah, tapi memang karakteristik daripada perkebunan sawit ini kan agak berbeda dengan industri. Ya, kemudian dia luasnya hamparannya luas. Tidak bisa kita terapkan kayak seperti di industri lain, bisa kita awasin langsung dilihat di sana kan. Kalau di konstruksi lah, kan ada area konstruksi gitu. satu situ satu aja kita lihat ya. Bisa kita. Sementara ini kan jauh. Kemudian mobilitasnya tinggi. Ya kan, pindah sini, pindah dan sebagainya. Nah, maka sehingga itu menjadi effort sendiri ya, tantangan tersendiri bagi kawan-kawan di pencinta pengawas K3 nanti ya di sektor perkebunan. Memang butuh ide-ide gimana cara orang itu mau melaksanakan K3. Karena kalau hanya modal diawasin saja, mungkin ketika ada pengawas baru dia laksanakan. Kalau ikut prosedurnya gitu. Iya, prosedur. Nah, hari ini kan posisinya tidak mungkin kita satu orang satu pengawas. Berapa banyak jumlah pengawas K3 yang kita butuhkan untuk itu. Maka harapan kita betul-betul K3 itu menjadi suatu budaya dia, menjadi sebuah kebutuhan dia. Nah, ini yang perlu ditanamkan kepada para pekerja yang ada di perkebunan sawit. Makanya ini memang saya katakan butuh strategi lah ya. Strategi bagaimana mereka mau sadar sendiri terhadap itu. Ya, itu tadi kadang ada ya teman-teman lapangan lah, kita menyadari, semua praktisi menyadari ketika diawasi mereka baru patuh gitu. Nah, ini kan masih ada di budaya-budaya yang sifatnya perlu pengawasan. Tapi yang kita harapkan kan memang teman-teman itu patuh dan mengikuti prosedurnya karena demi keselamatan pekerja sendiri gitu kan. Kami para praktisi selalu mengingatkan ini, kami mengingatkan safety untuk teman-teman. Karena ini untuk kepentingan teman-teman, nggak selalu kami orang safety. Teman-teman, kalau kami bilangnya di lapangan kawan-kawan helm merah gitu kan, kami pakai helm merah, selalu ada dekat dengan teman-teman. Nah, kalau itu di area pertambangan, konstruksi masih kita masih kuat pada supervisi, karena itu tadi backgroundnya datang berbeda-beda teman-teman konstruksi itu, apalagi masih pekerjaan sipil gitu. Nah, di perkebunan kan itu juga yang Pak Jul sampaikan tadi, awareness-nya gitu ya, untuk menuju budayanya. Untuk sekarang ini sudah sampai mana kira-kira Pak Jo? Memang apa harus selalu masih diawasi atau sudah mulai nih teman-teman yang pekerja perkebunan itu independen gitu, merasa ini untuk saya yang menjalankan safety-nya. Kira-kira sudah sampai mana sekarang Pak Jo? Ya, secara umum aja ya, karena kalau secara data kita tidak punya data berapa persen efektivitasnya itu kan. Tapi sebagian besar sudah mulai mengarah ke seperti itu. Karena memang ada sistem yang dibangun juga di sektor di sektor perkebunan kelapa sawit ya kan. Kemudian ada program bagaimana meningkatkan
ya kan, nilai produktivitas dengan safety. Mm-mm. Kemudian bagaimana mereka bisa mencapai yang namanya nihil kecelakaan, Kecelakaan. zero accident dan sebagainya. Nah, pada kondisi hari ini upaya yang baru dilakukan adalah bagaimana mengedukasi ya setiap mandor ya, kemudian setiap asisten ya, bahkan di beberapa perusahaan asisten itu sudah ahli ketiga semuanya ya kan. Oh, sampai asistennya Iya, ngawasin semacam pengawas lapangan ini Pak ya kalau Iya. asisten ini ya. Nah, Oke. mereka harus diberikan pemahaman tentang apa namanya pentingnya K3. Nah, kalau saya selalu katakan orang K3 itu sebenarnya kayak seperti apa lagi ya, seperti ustadz lah kalau dalam agama ya kan. Karena dia mengajarkan supaya Dia orang mengajarkan jangan bagaimana supaya orang jangan celaka ya Iya, kan. iya. Kalau ustadz mungkin misalnya seperti kita adalah bagaimana kita tidak celaka bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya. Tapi ini dalam rangka bagaimana dia bisa selamat ya kan? Selamat dia dari dalam pekerjaan sehingga bisa balik sehingga dia mampu memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Nah, makanya ketika kita bisa membantu mereka selamat, maka sesungguhnya kita hadir dalam rangka memberikan perlindungan kepada keluarganya juga dan anak-anaknya juga. Makanya saya selalu katakan pekerjaan K3 ini tidak hanya sebagai persoalan administrasi saja, tapi lebih dari itu ya kan. Iya. Pekerjaan sosial ya, pekerjaan mulia ya, supaya orang bebas daripada kecelakaan. Ya, mudah-mudahan teman-teman bekerja memahami juga hal itu Pak Jul. Kadang saya mengerti beberapa kondisi di lapangan pekerja itu merasa kalau ada orang safety-nya gitu yang ingatkan tuh merasa terhambat pekerjaannya. Kita jujur-jujur saja, beberapa masih seperti itu mindset-nya. Dan mudah-mudahan di perkebunan makin baik lah juga. Saya teringat seperti kata Pak Jul tadi ya, asisten lapangan juga harus mengerti ini. Kalau di pertambangan itu semacam mandor-mandor itu Pak, kan tersertifikasi POP ya, pengawas operasi pertambangan. Dan mereka yang ngawasin K3-nya, tidak lagi orang-orang seperti kami yang helm merah atau baju merah itu. Ya mudah-mudahan nanti pengawas-pengawas di perkebunan juga seperti itu. Pak Jul sambil diminum Pak Jul. Oke. Kita nyantai saja. Nah, siap. Tapi memang betul juga yang Pak Surya sampaikan tadi ya. Sampai kepada tahap orang itu sadar sendiri, kayaknya agak berat. Ada proses ya. Ada proses lah, ada pasti proses ya. Kalau sederhananya bahasanya dipaksa dulu memang. Oke. Ketika dipaksa, Jadi terbiasa. maka akan bisa dulu. Oh, maka bisa dulu. Ya, dia siap. paksa, maka dia akan bisa, baru menjadi terbiasa. Oke. Maka saya analogikan kalau orang dipaksa dulu ya pasti akan butuh energi perlawanan karena dia tidak terbiasa dengan hal itu. Resisten duluan lah biasanya Itu ya. pasti karena hukum kelembaban dalam hukum fisika begitu kan. Benda itu akan cenderung mempertahankan sifat aslinya. Ya, kayak kereta api lah. Kereta api itu pada saat kita ingin dia diam awalnya, kemudian kita ingin gerakkan, itu luar biasa energi yang kita butuhkan sehingga dia untuk bergerak. Tapi ketika dia sudah bergerak, luar biasa juga kita untuk menghentikannya dia. Ya. Nah, orang yang tidak terbiasa pakai helm, tidak terbiasa pakai APD misalnya, kita suruh pertama, memang dia akan berat. Tapi kita paksa terus butuh energi yang besar ya, maka terbiasa nanti. Nah, harapan kita kan yang terakhir ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau orang sudah menjadi terbiasa, ketika dia tinggalkan, dia akan malu. Nah, kayak Pak Surya sudah terbiasa pakai baju misalnya. Kalau nggak pakai baju kan malu kita. Iya, karena aneh. Nah, begitu juga ya kan. Maka jadikan itu perangkat-perangkat instrumen K3 itu menjadi suatu kebiasaan budaya. Ketika itu tidak ada yang kurang gitu. Ada yang kurang, ada malu dia Ada rasanya. malu dia, nah, memang butuh proses. Itu kawan-kawan di manajemen sumber daya lah yang bagaimana membangun itu. Ya. Sambil minum Pak Jul. Kemudian salah satu hazard yang signifikan juga sih kalau menurut saya di pertambangan, karena kan mohon maaf di perkebunan ini. Iya. Yang kita lihat juga ya kondisi-kondisi, kita sering berinteraksi lah. Kebetulan saya pun kerja di sekelilingnya kebun sawit. Maklum lah kita di Riau ini kebun sawit yang banyak. Iya. Itu mengenai bahaya kimia ini Pak Jul. Iya. Tadi kan memang sempat disinggung juga.
untuk beberapa orang mungkin untuk dia bekerja dengan APD, masker seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, Iya. belum terbiasa atau malah merasa mengganggu gitu. Sementara bahan kimia terutama yang masih disemprotkan itu masih ada butiran air atau vapor yang mungkin terhirup gitu kan membahayakan di organ tubuh yang mungkin bersifat karsinogenik. Iya. Sejauh ini bagaimana nih Pak Jo pengendalian bahan kimia yang memapari pekerja inilah ya kalau lingkungan kita terlalu bicaranya nanti ke air dan tanah gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke manusianya saja yang saya penasaran itu. Sekarang ini bagaimana sebenarnya di Ya, perkebunan itu? kalau di apa namanya penggunaan bahan kimia untuk perkebunan kelapa sawit, ya kan, itu memang sesuatu yang lumrah dilakukan ya. Bisa untuk penyemprotan hama ya, kemudian dan lain sebagainya. Gulma gitu. Ya, gulma dan sebagainya ya. Tentu penggunaan bahan kimia kalau secara regulasi sudah diatur. Ya, bagaimana regulasinya baik terhadap personilnya termasuk penggunaannya. Nah, kalau personilnya kan sudah dijelaskan bagaimana orang-orangnya yang boleh melakukan itu. Nah, kalau sementara di kebun, kalau dia lagi hamil itu nggak boleh ya kan. Iya. Iya, kemudian Berpengaruh ke janin itu Pak Jo? iya, makanya diatur di situ. Kemudian berapa jam dia boleh bekerja terpapar, itu juga dibatasin. Kalau orang umum kan hanya 8 jam sehari, ya, kalau di sana dikurangi ya. Dibatasi. Itu dari aspek administrasinya dulu. Kemudian dari aspek teknisnya juga dibahas ya. Apakah bahan-bahan ini ya kan harus dilengkapi dengan yang namanya MSDS. Ya, atau bahasa kitanya namanya LDKB ya, lembar data keselamatan bahan. Ya. Mulai dari tempat penyimpanannya, kemudian transportasinya sampai kepada penggunaan ya. Nanti dipasanglah label-label itu. Apakah bahan itu adalah bahan apa namanya mudah terbakar, apakah bahan itu beracun ya dan sebagainya. Nah, tentu yang upaya yang paling terakhir yang harus dilakukan pengendalian adalah penggunaan alat pelindung diri. Nah, ya, terutama APD yang terakhir terutama APD, terutama misalnya adalah bahan yang beracun. Bahan racun itu kan masuk melalui 3 ya, misal kulit, pernapasan, mulut dan pernapasan. Yeah. Nah, tentu kalau kita terpapar dengan bahan beracun, maka ketiga bagian tersebut itu harus dilindungi. Ya, kalau kulit ya tentu pakaiannya harus tertutup, jangan sampai tubuh kita terpapar dengan bahan kimia. Mulut juga begitu dan juga pernapasan. Nah, hari ini kan sebagian para penyemprot misalnya itu kan sudah diberikan pelatihan ya, diberikan pelatihan untuk itu bagi perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki komitmen K3. Iya. Nah, saya katakan kembali lagi bagi perusahaan-perusahaan atau perkebunan rakyat ini yang menjadi masih persoalan. Iya. Nah, kadang-kadang pergi ke kebun saja masih menggunakan kalau dapat pakaian yang paling buruk, yang robek-robek lah dipakainya dan sebagainya, sehingga perlindungannya jadi minim sebenarnya. Iya. Kemudian jalan masuk seperti tadi pernapasan itu belum tercover. Makanya harapan kita melalui podcast ini atau melalui buku ini bisa mengedukasi bukan hanya bagi perusahaan-perusahaan yang sudah paham dengan K3, termasuk juga bagi perkebunan rakyat yang jumlahnya luar biasa, ya kan? Yang mungkin belum tersentuh, mungkin tidak ada ahli K3-nya. Iya. Nah, dia hanya bisa belajar sendiri dan mengamankan dirinya sendiri. Nah, ini pentingnya kita berbagi pengalaman terhadap itu. Itu maksud kita Pak Jul, yang mungkin kalau perusahaan yang sudah punya komitmen ya mereka sangat perhatikan pengendalian itu. Tapi kan kita di Riau ini banyak sekali perkebunan rakyat tadi. Iya, benar. Yang mereka ya mohon maaf dikata seperti Pak Jul sampaikan tadi, ke kebun pakai baju kalau bisa yang paling buruk untuk kalau orang-orang Melayu bilang dipelasah apa itu dipakai habis-habisan berkebun gitu. Belum lagi pelindungan terhadap bahan kimia, pernapasan dan masuk melalui mulut tadi. Dan ini memang diharapkan informasi ini sampailah Pak Jul kepada masyarakat kita terkait dengan bahaya bahan kimia di perkebunan, karena beberapa sih kalau saya lihat itu
udah tua terbatu-batu atau pengaruh ini ya Iya. di pernapasan. Dan itu yang mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama lah, bagaimana informasi keselamatan itu tidak hanya di perusahaan, tapi ketika melakukan aktivitas serupa di masyarakat juga melakukan pengendalian risikonya gitu. Nah, kalau di perusahaan sekarang Pak Jul di Riau ini kan kita tahu ada standarnya RSPO ya Pak Jul ya. Kemudian yang Indonesia ISPO. Ya, ISPO ya. Nah, Indonesia Sustainable Palm Oil. Nah, itu standar yang ini. Itu seperti apa sebenarnya standar, kedua standar ini Pak Jul? Apakah melingkupi K3 dan lingkungan atau juga secara keseluruhan pengaturan manajemen perusahaan atau seperti apa? Mungkin teman-teman juga pengen dengar itu. Sebenarnya RSPO dan ISPO itu adalah suatu standar ya. Kalau RSPO itu standar internasional. Ya, RSPO internasional. Kalau ISPO standar Indonesia. Itu dalam rangka menjawab tantangan global, ya kan? Tantangan global terkait dampak daripada terkhususnya sawit. Tentu kita tahu lah ya bahwa isu-isu negatif tentang sawit itu kan sangat tinggi sekali, ya. Isu terkait dengan lingkungan hidupnya, ya. Makanya harus bisa kita jawab bahwa sawit ini harus berkelanjutan. Ya, berkelanjutan itu dia harus memenuhi aspek sosial, aspek ekonominya dan aspek lingkungannya. Ya, jadi tidak bisa saja hanya kita berkebun tapi mengabaikan aspek lingkungan. Ini bisa juga. Atau kita berkebun tapi mengabaikan aspek sosialnya. Nah, makanya dalam standar itu ada item-item ya, kayak klausul kalau kita di ISO ya, ada klausul yang harus terpenuhi. Nah, termasuk sebenarnya dari aspek lingkungan juga, termasuk secara administrasi dan sebagainya. Tapi di dalam salah satu klausulnya itu ada 7 prinsipnya itu, salah satu prinsip itu adalah terkait dengan tanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Nah, di bidang ketenagakerjaan ada pemenuhan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Syarat ketiganya dimasukkan di situ. Nah, maka persyaratan ketiga itu menjadi salah satu klausul yang harus dipenuhi ketika kita ingin mendapatkan sertifikasi ISPO atau RSPO. Nah, secara manajemen, sistem manajemen ini kan bagus ya, sehingga terintegrasi kan. Kita mengkampanyekan, menyuarakan pentingnya K3, tapi dengan sistem yang berlaku melalui RSPO dan ISPO, sehingga dia akan terikut secara sendirinya. Iya. Nah, kalau ISPO ini mandatori atau voluntary Pak? Baik ISPO maupun RSPO. Iya, sebenarnya ini kan kalau di standar ini kan ketika dia jadi regulasi kan menjadi mandatori ya, wajib diikuti. Ya. Kemudian yang terlepas dari itu semua, kalau pengusaha kan dia pentingnya ketika dia tidak terpenuhi ini barangnya nggak laku. Iya, oke. Ada pengaruhnya terhadap produk yang akan dijual. Ya, iya, saya minta produk Pak Surya misalnya. Tapi kalau nggak ada standarnya ya standar itu misalnya saya tidak terima. Tentu mau tidak mau, suka tidak suka harus ikut kita penuhi itu. Iya, Karena biasanya kan ada pendekatan, apakah pendekatan ekonomi, ada pendekatan regulasi. Ya, tergantung mazhab mana yang kita mau pakai. Ada orang lebih takut dengan tidak laku barangnya, ada yang takut dengan pidananya dan sebagainya. Nah, ya betul. Jadi dengan begitu manajemen tentunya melihat harus mau dipenuhi ini kan begitu ya. Harus ditaati sesuai dengan standarnya, kalau enggak laku barang mau dikemanain. Iya, oke. Baik Pak Jul, kalau sekarang ini terutama karena tadi ada standar yang harus diikuti, kalau enggak dipenuhi ya pengusaha kan tidak mau rugi. Mereka berbisnis ingin untung. Kalau itu tidak terpenuhi dia nggak laku produknya gitu kan. Tapi juga mungkin sebagian lagi masih berpikir itu hanya sekedar administratif begitu. Intinya nggak mencapai pada substansi yang benar-benar harus diimplementasikan sehingga orang kata bagus di atas kertas begitu. Nah ini gimana sebenarnya melihat fenomena ini? Kadang beberapa perusahaan kan terjadi Pak Julia, kalau di atas kertasnya bagus tapi ternyata implementasinya juga belum mencapai atau
kita katakan tidak sesuai dengan ekspektasi yang seharusnya. Ini gimana melihat fenomena ini di perusahaan-perusahaan? Iya, secara administrasi itu kan adalah salah satu langkah ya, langkah strategi juga lah dalam upaya mengimplementasikan standar-standar yang ada. Nah, mungkin pada tahap awalnya, ya mungkin pada tahapnya hanya pada tahap administrasi saja. Ya, kemudian harus dilanjutkan dengan sejauh mana implementasi itu sesuai dengan administrasi. Nah, maka fungsi-fungsi pengawasan itu penting juga akhirnya. Fungsi pengawasan daripada penerapan daripada penerapan daripada standar-standar sustainable tadi. Yeah. Nah, tentu masyarakat juga akan menilai juga, ya kan, perusahaan itu ternyata sudah menerapkan standar ini. Tapi ketika dilihat di lapangan ternyata jauh implementasinya. Nah, ini peran-peran masyarakat juga penting. Peran-peran masyarakat dalam rangka memberikan masukan. Nah, ini penting ya sebagai kontrol sosial ya. Betul. Kemudian harapan kita pemangku kebijakan, ya pemangku kepentingan betul-betul mengawasin ini ya sesuai dengan tujuan awalnya ya, yaitu dalam rangka bagaimana perkebunan kita ini bisa berdampak secara ekonomi, menghasilkan penghasilan bagi masyarakat, bagi pekerja, kemudian juga secara sosialnya dia tidak ada konflik dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, dan yang ketiga dia dari aspek lingkungan dia juga tetap berkelanjutan. Kan itu artinya keberlanjutan tadi ya. Iya. Kalau tidak berlanjut ini berbahaya nih. Kalau sawit Indonesia di Riau tidak berlanjut, pas besok tidak laku-laku lagi, mau diapakan ini sebanyak ini kebun. Sebanyak ini seluas ini kebun sawit, belum lagi pabriknya gitu. Iya. Kemudian lagi pekerjanya mau dikemanakan ya. Iya. Ini penting. Ya, di Riau memang sekarang kalau kita perhatikan selain yang di sektor migas dan mineral, sawit ini adalah penyerap tenaga kerja terbanyak ya Pak Jul ya. Iya. Banyak dan besar saya rasa. Dan selain itu juga masyarakat juga banyak yang beraktivitas dan berusaha di bidang ini juga gitu. Nah itu yang seperti saya katakan tadi, kalau mereka tidak ngerti ya paparannya, mereka akan terima bahaya-bahaya itu. Dan tidak mungkin masyarakat yang perorangan itu juga ngikut ke ISPO atau RSPO tadi Pak Jul ya. Iya. Oke. Kemudian Pak Jul, kira-kira dari buku yang Pak Jul sudah tulis ini, apa sih yang ingin, mungkin nggak atau ada nggak sesuatu yang ingin dipatahkan sebuah anggapan selama ini untuk sektor sawit ini, terutama di aspek ketiganya? Yang mungkin dari buku ini dimaksudkan untuk mematahkan anggapan dari aspek ketiganya ini, Pak Jul. Ya, yang jelas secara umum di buku yang saya bahas ini meluruskan kembali, ya kan, bahwa ternyata ketiga itu sama saja ternyata di seluruh sektor apa saja sama, ya baik di sektor A, sektor B, sektor C, adalah dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, yang jelas goalnya sama. Nah, yang membedakannya apa? Potensi bahayanya yang berbeda, hazardnya. Ya, hazard di sektor perkebunan mungkin berbeda hazard di sektor konstruksi, berbeda dengan di sektor migas. Nah, upaya pengendaliannya ya hampir sama saja, sesuai dengan konsep kita hierarki pengendalian ya, mulai dari cara eliminasi, substitusi, ya, engineering, administrasi, dan APD. Nah, karena memang kenapa di sektor perkebunan dianggap sebagian dalam tanda kutip masih menganggap safety-nya masih minim, karena memang sawit itu kita yang paling besar. Oke. Nah, kalau Indonesia terbesar di dunia ini, di sektor ini ya. Yang selama ini kalau di migas mungkin nggak kita. Kita ada negara lain. Kita bisa mengadopsi standar-standar lain. Betul. Makanya seharusnya semestinya karena kita yang punya standar, yang punya punya kebun yang luas, harus kita lah yang membuat standar. Kita set up standarnya harusnya ikut ke sana. Orang gitu. Harusnya kita yang kita tidak bisa mengadop standar orang.
Karena di negara lain tidak ada. Iya. Nggak mungkin kita berharap banyak standar perkebunan sawit dari Singapura misalnya. Sementara di Singapura sendiri tidak punya Nggak ada kebunnya. kebunnya. Nah, harusnya mungkin dari kawan-kawan ya yang punya bikinlah apa namanya kajian-kajian. Gimana sih standar yang di kebun. Nah, mudah-mudahan dari standar itu mudah-mudahan keluar namanya SNI kan atau Permenaker peraturan menteri. Kalau umpamanya di migas itu kayak karena kiblatnya Amerika umpamanya keselamatannya pakai OSHA gitu ya. OSHA, ya. Di kita mestinya sawit merujuk ke Indonesia gitu. Harusnya ya, gitu. Apapun yang ada yang perkebunan sawit harusnya masaknya ke Indonesia lah. ke Indonesia dan Malaysia mungkin ya. Malaysia. Kalau nggak salah Malaysia yang kedua ya Bang Julia di benar. dunia ya. Indonesia yang terbesar. Iya. Ya kita lah mestinya jadi rujukan ya karena tapi sayangnya mungkin belum banyak Pak Jul yang buat setup standarnya. Contohnya buku saja mungkin yang sekarang kita familiar baru satu ini dari buku dari Pak Jul ya. Mudah-mudahan nanti menyusul lagi standar-standar. Karena saya yakin karena luasnya sawit di Indonesia ini banyak yang bisa dituangkan dan bisa di-sharingkan melalui buku kepada teman-teman. Benar, sebenarnya kawan-kawan praktisi di kebun sudah punya ide, punya terobosan, cuma tidak dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, harapan kita kalau bisa kita berkolaborasi ya, termasuk buku-buku yang ada ini bisa saja kita sempurnakan lagi. Kita membentuk komite sawit lah, komite K3 sawit lah. Sehingga kita membuat minimal forum komunikasi K3 sawit dulu. Iya, jadi apapun ada persoalan di bidang K3 di sawit, ya kita bisa memberikan jawaban dan solusi. Ini contoh Pak Surya. Ini saya sebagai contoh ya. Ada kecelakaan yang paling banyak dulu di sawit ya. Ya, gimana tuh Pak? Pertama pada saat mengegrek ya. Ternyata kasus yang masuk ke kita, debu-debu sawitnya itu ternyata bisa mengenai mata kita. Kemudian sebagian ada yang terjadi gangguan penglihatan. Sampai cacat. Bahkan ada yang sampai buta. Ini beberapa kasus masuk ke kita. Nah, kemudian kita lakukan investigasi lah. Kenapa bisa seperti itu? Ya, ternyata memang ada karakteristik daripada debu itu memang agak berbeda dengan debu-debu yang lain. Ya. Ini bisa jadi serpihan-serpihan dari itu bisa, ya, bagian tanamannya. Nah, nanti kita juga dorong itu, lakukanlah riset-riset apa sih sebenarnya yang ada pada duri atau debu dari sawit tersebut. Nah, selama ini sudah dilakukan oleh para praktisi sawit di kebun sudah dengan memberikan kacamata. Nah, ternyata setelah pakai kacamata, karena perilaku kita juga, pakai kacamata bekerja di pagi hari ternyata ngembun. Oke. Jadi berkabut di kacamata. Berkabut dia jadi tidak nyaman tentunya. Tidak nyaman. Akhirnya apa jadikan? Memang diberikan kacamata, tapi dia tidak pakai. Iya. Akhirnya apa? Karena tambah mungkin tidak jelas. Akhirnya terkena juga. Kita lakukanlah kita periksa lagi. Sudah dilakukan, sudah Pak. Kita benar. Ternyata kita tanya kenapa? Tidak dipakai karena tidak nyaman. Alasan tidak nyaman kenapa? Itu tadi. Iya. Nah, maka di dalam buku ini juga kita berikan sebuah alternatif APD yang berarti kalau itu tidak nyaman tidak baik juga. Makanya sekarang beberapa perusahaan kita berikan kasih face seal aja. Face seal, yang clear face seal ya langsung ya. Iya. Itu kan salah satu alternatif perkembangan K3 di sektor sawit. Itu contoh. Ya. Mungkin bisa yang lain lagi misalnya. Lagi kendaraan sekarang. Itu banyak juga terjadi kecelakaan. Iya. Dia transportasi dari satu pohon ke pohon yang lain. Dia kan pakai kendaraan sendiri. Mobil yang 4x4 itu, Pak? Enggak, yang dia pemanen itu biasanya dia bawa kendaraan sendiri pakai sepeda motor. Pakai sepeda motor yang saya lihat tuh keranjangnya, yang isinya enggak sesuai dengan kemampuan peruntukan motor sebenarnya. Tapi itulah kreatifnya orang Indonesia. Itulah, itu kan menjadi persoalan tersendiri lagi. Sementara alat yang digunakan ditenteng di sana alat kerjanya, kayak dodo sama egrek yang tajam tadi. Ada beberapa kasus kecelakaan. Akhirnya kena benda tajam tadi. Karena tidak dilakukan perlindungan secara safe, aman. Biasalah kadang-kadang tanggung, nggak usah dibungkus lah, nggak perlu dikaper lah, tanggung dekat satu pohon berapa meter lagi. Iya, karena perpindahannya dekat, dia pikir begitu. Nah, itu yang sering sering terjadi yang ada di lapangan, ya kan? Belum lagi misalnya mendodos dekat dengan power line listrik. Iya.
Itu ada kejadian yang saya baca juga, Iya. dan tersengat listrik saat mengegrek atau mendodos itu. Iya. Yang kebetulan pohonnya dekat dengan Power line. power line. Nah. Oke, fatal juga itu Pak. Iya, Memang fatal. makanya akhirnya keluarlah terobosan ya apa namanya cara-caranya, apakah jenis egreknya khusus di bidang itu berbeda lagi. Nah, kan keluar lagi kebijakan-kebijakan. Kemudian petugas yang di area power line misalnya adalah orang yang khusus di bidang itu. Nah, sebenarnya masih banyak terobosan-terobosan baru yang coba kita kita coba up ya. Iya. Dan memang harus dicarikan solusinya. Kita tidak bisa bilang, oh prihatin dengan hal begini. Tapi kedepannya supaya nggak terjadi lagi seperti apa. Termasuk umpamanya yang fatigue Pak Jul. Ini gimana? Iya. Fatigue kan kita tahu juga menyumbang beberapa kecelakaan yang berpotensi ngelit kepada beberapa kecelakaan. Baik itu juga di sektor-sektor lain, proyek umpamanya, termasuk di tambang. Kalau memang fatigue kemudian mengoperasikan peralatan dan itu membuat dia tidak fokus, kemudian hilang kontrol, yang menyebabkan kecelakaan. Di sawit saya rasa juga masalah fatigue ini juga signifikan begitu. Gimana Pak Jul? Ya memang fatigue pada hari ini menjadi salah satu isu yang terjadi di semua sektor lah. Semua sektor ya. Kalau bahasa kitanya lelah ya. Lelah itu kan ada dua, ada lelah otot, ada lelah otak ya. Ya. Kalau orang manajerial mungkin lelahnya lelah otak ya kan. Pikiran Mikir aja terus. Tapi lelah juga fatigue Lelah. juga. Kalau di lapangan mungkin kalau di sektor sawit lebih banyak menggunakan otot, ya kan? Bagaimana pekerjaan pengangkatan, ya kan? Kalau kita mengacu kepada standar nggak masuk dia. Ngangkat sawit itu berapa beratnya? Iya. Ya kan? Kalau orang tidak memiliki pengalaman, itu bisa cedera. Bisa robek otot itu Pak Jul. Iya. Pakai tojok lagi begitu kan. Kemudian dipindahkan. Iya. Saya sudah coba begitu, saya kayaknya enggak bisa seperti itu. Ada yang viral kemarin di media sosial itu yang berotot besar, diadu dengan yang petani sawit ngangkat sekian beratnya. Ternyata yang berotot yang dengan gyms nggak mampu, tapi petani sawit mampu. Gitu. Ini kan memang pekerjaan yang membuat dia terbiasa mengangkat yang berat. Ya kalau kita mengacu kepada standar, karena itu kan tidak boleh kan. Iya. Kita hanya ngangkat beban hanya berapa 20 sekian berapa kilogram saja. Sementara sawit buahnya berapa? Iya satu itu tandan berat itu. Iya. Makanya sekarang ada juga terobosan-terobosan yang coba diangkat pakai Grab ya, pakai bapak truk dia pakai Grab angkat memindahkan begitu. Sudah mulai ada beberapa perusahaan di Riau sudah ada. Tapi itu juga bagi perusahaan-perusahaan swasta yang mengikuti perkembangan. Tapi kembali lagi, bagaimana dengan perusahaan kebun-kebun masyarakat? Akhirnya kebun rakyat tetap akan menjadi persoalan tersendiri. Ya, kalau kita suruh nggak mungkin dia memiliki alat untuk mengangkut dengan menggunakan sistem Grab tadi kan. Nambah biaya pupuk nih katanya Pak Jul. Biaya pupuk aja udah mahal, beli lagi alat kata dia kan. Iya. Ya tapi itulah untuk kelelahan otot memang mostly banyak gitu. Oh ya, kembali lagi ya kelelahan tadi. Kelelahan itu kan obatnya kan hanyalah istirahat ya. Betul. Kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan memang sudah diatur ya. Orang yang bekerja 4 jam berturut-turut kan wajib istirahat. Minimal setengah jam. Ya. Kemudian bekerja dalam 1 minggu hanya 40 jam satu hari 8 jam satu hari atau 7 hari dan 40 jam seminggu. Sementara di lapangan kan berbeda. Kan kadang-kadang lebih dari itu. Ini kan menjadi persoalan. Tambah lagi pola istirahat kita sekarang kan udah mulai berkurang. Apalagi dengan pengaruh handphone sekarang nih katanya kan. Pulang enggak tidur dia Pak Jul. Buka scroll. Iya. Makanya itu pernah menjadi persoalan juga ditanyakan. Iya. Terutama pada saat penanaman. Panas terpapar dengan matahari, ya kan? Kan wajib istirahat. Istirahatnya kemana? Sementara lapangan itu sudah tandus semuanya. Iya, udah terbuka lah. Iya. Nggak ada shadowing atau tidak ada tempat berteduh. Harusnya kan harus dibikin setiap berapa meter harus dibikin pondokan atau apa. Tempat berteduh ya. Kemudian dia mengalami dehidrasi. Bagaimana penyediaan air minum, air putih? Kan ini belum nih. Standar-standar
kalau di industri kan standarnya harus ada ini jarak aparnya berapa. Iya, diatur semua gitu kan. Kotak P3K juga. Nah, di kebun gimana? Iya. itu kan belum menjadi Belum diatur persoalan, belum standarnya Pak diatur. Jul. Itu mungkin yang ini ya. Jadi kebakaran di kebun sawit, ya kan? Gimana cara penyediaan aparnya? Iya. Belum ada standarnya lagi, kan? Atau buang airnya ya harus ada kontrolnya gitu. Iya. Dan kontrol itu yang belum diatur di kita. Karena kita lah mesti jadi kiblatnya. Iya. Ya kita belum bikin gitu. Mudah-mudahan Pak Surya dengan Iya. kawan-kawan bisa memberikan masukan. Jangankan itu yang sederhana. MCK saja, mau buang air dia kemana? Iya, sulit ya. Jalan gitu. Betul. Iya. Pak Jul sambil diminum Pak Jul kopi Iya. Pak Jul. Jadi kami terus terang dengan teman-teman praktisi juga melihat ini menarik karena apalagi kemarin kita sempat diskusi kecil lah dari buku ini. Ya memang standarnya mestinya kita gitu ya, karena kita yang terbesar seperti Pak Jul sampaikan tadi. Iya. Dan tentu kalau perusahaan-perusahaan saya rasa kalau sudah ada regulasinya umpamanya. Kan tidak ada perusahaan Indonesia ini yang ingin dengan sengaja melanggar aturan, kan tidak ada juga. Iya. Nah, pasti kalau ada aturan semuanya ingin mengikuti. Nah, manajemennya saya rasa seperti itu gitu. Tinggal standar-standarnya harus dipenuhi seperti apa. Sekarang ini kalau dilihat kepada standar yang sudah ada, sistem manajemen K3 PP 50 itu. Mostly sekarang sudah diikuti ya Pak Julian di perusahaan-perusahaan itu ya PP 50. Dan beberapa sektor lain kan juga menurunkan lagi SMK M untuk migas, SMK P untuk pertambangan gitu. Rumah sakit ya. Nah, jadi yang sejauh ini yang Pak Jul lihat di sawit bagaimana untuk SMK 3 ini? Kalau di SMK 3 untuk di PP nomor 50 ya, kan kewajibannya itu kan wajib minimal ya tenaga kerja ada 100 orang. Saya pikir kalau perusahaan sudah lebih 100 orang lebih ya. Apalagi dengan luasan gitu ya. Atau kita paling tidak memiliki potensi bahaya tinggi. Saya pikir potensi bahayanya sudah masuk. Semestinya ini sudah wajib diterapkan ya. Diterapkan di sektor perkebunan sawit. Nah, tinggal sekarang adalah bagaimana kita mengimplementasi itu aja lagi. Sebagian beberapa perusahaan yang kembali lagi, bagi sebagian perusahaan-perusahaan sudah menerapkan itu. Ya. Tapi 60% perusahaan perkebunan rakyat ini yang menjadi keprihatinan kita. Tambah lagi kadang-kadang ada yang model di kebun tuh perkebunan yang melalui koperasi, nah, kan masih juga melalui kelola oleh rakyat, ya kan? Iya, melawan rakyat. Ya. Kemudian yang terakhir Pak Jur, mungkin ini pertanyaan terakhir saya lah terkait dengan K3 ini. Yang kita pahami dengan SMK 3 tadi wajib begitu. Dan di SMK 3 itu kan juga mensyaratkan kompetensi orang gitu ya. Nah, pertama kompetensi teman-teman yang menjadi yang ikut serta menjadi K3 di perusahaan migas. Ini seperti apa sekarang? Lalu apa nih harapannya Pak Jul kepada kami teman-teman praktisi yang di bidang K3 itu pertama kompetensi apa yang harus di-comply oleh teman-teman? Mungkin juga banyak para lulusan baru yang ingin berkiprah di bidang K3 dan kebetulan potensinya kan besar di perkebunan ini. Dan jika kami ingin masuk ke sana, apa nih kompetensi K3 kami yang harus kami miliki yang menurut Pak Jul yang perlu teman-teman siapkan, dan juga mungkin kompetensi teman-teman pekerja yang masuk ke industri perkebunan sawit ini. Kita belum bicara masalah prosesnya lagi. Sawit ini kan nanti ada pabriknya gitu kan, kemudian proses hilirnya segala macam. Sekarang kita yang di perkebunan saja dulu. Apa nih pesan dari Pak Jul? Mudah-mudahan untuk yang pabriknya sebentar lagi terbit lagi bukunya, saya bagi amin. ya. Doakan aja mudah-mudahan dalam tahun ini ya. Kemudian untuk kompetensinya dan kewenangan itu sama ya. Kalau dia untuk para pekerja, kalau dia membuka lahan dengan menggunakan alat berat, tentu wajib dia memiliki license sebagai operator. Kemudian kalau dia di sana adalah sebagai petugas, ada pengelola bahan kimia, maka tentu juga ada namanya license petugas ketiga kimia ya. Nah, kemudian juga sesuai dengan standar bahwa kalau ada jumlah tenaga kerja, dia wajib juga ada namanya petugas P3K dan sebagainya. Nah, tentu
sebagai safety officer, sebagai apa namanya, harus ada namanya ahli ketiga. Ahli ketiganya. Nah, ahli ketiga yang berfungsi sebagai sekretaris P2K3 karena dia sudah memenuhi syarat tenaga kerja lebih daripada 100 atau memiliki potensi bahaya tinggi. Jadi memang apa namanya, peluang-peluang pekerjaan safety termasuk personel itu masih terbuka luas di apa namanya di sektor perkebunan kelapa sawit. Nah, tapi memang harapan kita ya di sektor kelapa sawit seorang ahli ketiga atau orang safety nantinya tidak hanya berfungsi sebagai fungsi pengawasan saja. Kan terjadi pergeseran pandangan. Dulu orang menganggap orang ahli ketiga itu hanya seperti polisi. Polisionil ya. Jadi ketika ada tukang tegur, tukang tangkap, tukang ini semuanya lah ya. Ketika ada dia baru terlaksana. Kalau tidak ada tidak terlaksana. Iya. Nah, memang paradigma itu sudah mulai kita geser. Jadi ahli ketiga itu adalah tempat bertanya. Advisory body. Iya, dia yang berfungsi memberikan arahan. Bahkan kapan perlu sampai pada tahapan kalau ada persoalan psikologis. Ada persoalan persoalan sosial, konflik sosial, harusnya dia punya peran di situ. Makanya pergeseran itu sudah mulai diberikan sekarang ya. Karena di K3 juga ada hazard psikologi ya Pak. Iya, benar. Yang selama ini belum tersentuh dengan baik mungkin ya. Kita hanya lebih banyak terkait dengan safety hazard. Pada healthy hazard kita tidak terlalu banyak lagi banyak membahas itu. Nah, apalagi faktor psikologi hazard ya. Iya, mana tahu pada saat dia bekerja pagi ada persoalan dengan keluarga, dengan masyarakat sekitar yang dia lintasin begitu. Nah, makanya tantangan ke depan safety officer atau ahli ketiga sudah mulai masuk kepada hal yang demikian. Dia memberikan solusi, memberikan jawaban, tempat bertanya. Intinya hanya satu, supaya jangan terjadi kecelakaan. Setuju. Nah, disitulah kita menutupin ruang penyebab terjadi kecelakaan tadi, ya. Nah, mungkin harapan kita melalui podcast ini ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya kan, bisa memberikan masukan, ya kan. Lakukanlah apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat kita, ya kan, terutama dalam membudayakan ketiga ya. Kira-kira itu Pak Sur. Baik, terima kasih banyak Pak Jul. Ini banyak insight, sebenarnya banyak juga yang ingin kami dalami. Cuman ya mungkin di sesi berikutnya Pak Jul. Teman-teman praktisi K3 maupun teman-teman pekerja semua, jika ada yang ingin ditanyakan boleh nanti komentar, ataupun juga teman-teman yang kita live di Instagram maupun di TikTok ini. Kita ini diskusi santai dan kita mendapatkan insight yang sangat banyak dari Dr. Jul. Mudah-mudahan ini membuka wawasan kita kembali dan memberikan semangat buat kita. Ternyata kita di Indonesia dengan perkebunan yang sangat luas, terutama di Riau ini ya. Mungkin Riau, Sumatera Utara juga ada, Kalimantan juga banyak begitu ya, Sumatera Selatan juga sama. Dan ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk kita mengembangkan lagi untuk pengendalian risiko di sektor perkebunan sawit. Dan tentu intinya adalah kita tidak ingin apapun terjadi, kecelakaan kerja yang terjadi di sektor perkebunan sawit. Saya rasa itu, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak.